P3K. Tidak ada satupun ucapan saya selama 2 tahun untuk menjanjikan 1 juta guru PTK. Yang saya janjikan adalah kita punya cukup kapasitas anggaran sampai dengan 1 juta, tapi harus lolos seleksi dan formasi. Mereka bilang bahwa banyak sekali keluhan di bawah itu, bahwa ternyata Menteri Pendidikan ini, kata mereka itu, kita tidak menginginkan begitu, tapi mereka bilang bahwa Menteri Pendidikan kita ini seperti tidak bisa menghitung tambah kurang gitu kan, padahal kan Mas Menteri kita ini adalah orang yang brilian gitu. Dia bilang bahwa dia membutuhkan 1 juta, guru honorer yang mendaftar cuma 600.000, tapi nggak lulus semuanya, yang lulus malah sedikit-sedikit gitu loh. Ini tambah kurangnya gimana gitu loh. Nah jadi ini udah mau tahap ketiga lagi, udah nggak jelas kapan tahap ketiganya, udah nggak jelas bagaimana sistemnya, entah ini dapat 1 juta apa enggak gitu sesuai janji Pak Menteri ini. Nah kalau nggak sampai 1 juta, ini akan menjadi catatan sejarah bahwa ada menteri yang menjanjikan P3K 1 juta, tetapi yang dipenuhi tidak sampai segitu. Itu Bapak nanti 999.999 orang saja, kurang 1 orang yang Bapak penuhi, maka itu tidak 1 juta namanya. Itu namanya orang akan bilang Bapak sebagai orang yang tidak memenuhi janji atau dianggap berbohong. Kita tidak ingin Pak Nadiem ini dianggap berbohong oleh rakyat. Para anggota Komisi 10, kami persilahkan Saudara Mendikbudristek untuk menyampaikan tanggapan balik atau jawaban kepada Bapak. Terima kasih. Mungkin saya akan jawab pertanyaan yang paling seru tadi, terakhir duluan. Mungkin saya mengulang lagi. Saya akan setuju sama beliau kalau memang kata-katanya itu betul, tapi kebetulan saya tidak pernah pun tolong cari satupun video di mana saya menjanjikan 1 juta guru P3K. Tidak ada satupun ucapan saya selama 2 tahun untuk menjanjikan 1 juta guru PTK. Yang saya janjikan adalah kita punya cukup kapasitas anggaran sampai dengan 1 juta, tapi harus lolos seleksi dan formasi. Itulah yang saya bilang. Jadi saya kira-kira 10-20 kali saya mengulang bahwa kalau tidak lolos, kalau cuma 20% yang lolos, ya cuma 20% dari 1 juta. Kalau cuma 50% yang lolos, cuma 50%. Itu dari awal saya mengulang 10-15 kali. Tolong diingat lagi nanti kalau ada rekaman. Silakan Bapak dari Gorontalo kalau bisa melihat rekaman saya, mungkin belum hadir di raker-raker sebelumnya, silakan dipantau dulu. Kedua, izin lewat pimpinan, izin Pak, bisa saya teruskan? Ya. Terima kasih. Oke. Ya, itu informasi bukan dari saya Pak, ya. Itu adalah 1 juta kapasitas, bukan 1 juta target. Tapi kita tentunya akan mencoba sebanyak mungkin untuk bisa lolos formasi. Jadi sekarang semua per-isu mengenai yang P3K itu sebenarnya kesimpulannya sangat sederhana. Kalau kita berhasil memperjuangkan guru induk masuk di posisi, yang lolos PG tapi belum dapat formasi, dapat dulu formasi, diprioritaskan. Dan kalau misalnya formasi itu kami bisa menentukan formasinya, kira-kira 80 atau 90% dari permasalahan yang diutarakan hari ini bisa selesai. Tentunya ada beberapa isu-isu lain seperti sekolah swasta dan lain-lain yang masih perlu dipertimbangkan, dan itulah salah satu kenapa kita prioritaskan dulu guru-guru negeri, guru-guru induk di dalam sekolah negeri. Itu kan akan menyelesaikan sebagai masalah. Tapi tentunya kita tidak boleh menutup kesempatan untuk guru dari luar untuk ingin mencoba masuk. Seperti samanya kita melanggar undang-undang kalau orang-orang non dari luar PNS itu boleh menjadi PNS, ya kan, sama saja aturannya. Tetapi tolong diingat lagi masyarakat, ini bukan pengangkatan 1 juta guru menjadi P3K. Ini adalah seleksi massal. Yang akan diangkat menjadi P3K adalah berapa yang lulus dari itu. Kalau yang lulus cuma 100.000, ya 100.000 yang jadi tahun 2021. Kalau yang lulus 500.000, ya 500.000 yang akan diangkat jadi P3K. Jadi mohon teman-teman media mengerti bahwa harus lulus seleksi. Kemendikbud tidak akan mengendorkan standar untuk menjadi guru P3K. Itu adalah suatu standar tes seleksi yang harus
kita pertahankan untuk kebaikan anak-anak kita. Jangan lupa, kesejahteraan guru yang layak mendapatkan itu pentingnya luar biasa. Sama pentingnya adalah kualitas dan mutu guru bagi anak-anak kita. Setuju?